Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sholat. Apa itu sholat? Ayo, ada yang tahu tak? Ya, pinter. Pasti dong kalian tahu karena tiap hari sholat. Baik, sholat itu adalah bentuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Atau sholat itu adalah ibadah yang wajib dilakukan. Karena apa? Namanya sendiri sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Fardu itu adalah wajib. Kalian tahu apa itu wajib? Ya, pintar. Wajib itu artinya adalah apabila dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Sekarang kalian pilih mana? Mau dilakukan atau ditinggalkan? Yang pasti dilakukan dong ya. Bagus, pintar. Baik. Sholat itu adalah sebagai bukti atau tanda bahwa kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukti sebagai tanda atau bukti? Karena Allah itu di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia atau berfirman seperti ini, yang artinya, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepadaku. Nah, di sini sudah terlihat toh Allah sendiri yang memerintahkan di dalam Al-Quran kepada manusia. Perintahnya itu apa? Yaitu tadi beribadah. Beribadah itu banyak macamnya, diantaranya yang sering kita lakukan itu ada di dalam rukun Islam ibadahnya. Apa? Yaitu yang pertama syahadat. Apa itu syahadat? Punya itu apa? Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang terakhir
haji bagi yang mampu. Jadi itu rangkaian ibadah di dalam rukun Islam. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan itu ibadah yang kita lakukan setiap hari itu adalah berbuat kebaikan, terutama berbakti kepada orang tua. Itu berbuat kebaikan. Karena apabila kita berbakti kepada orang tua, insya Allah akan memudahkan semuanya. Jadi kalau kalian itu sedang enak-enakan menonton televisi yang acaranya yang lagi viral sekarang ya, boboiboy, cococoy, dododoi, seperti itu ya. Ketika kalian enak-enak melihat nonton TV atau melihat program itu, kalian dipanggil oleh ibu kalian, Anwar, sini, tuku ono terasi. Apa yang kalian lakukan? Ketika kalian sedang menonton acara TV kesukaan kalian dan dipanggil oleh ibu kalian, apa yang kalian lakukan? Apakah seperti ini? Saya tahu lah bu. Oh ibu ganggu seperti itu, dan dengan nada yang keras serta matanya mau keluar. Apakah seperti itu? Atau sebaliknya, langsung berdiri dan menghampiri ibu kalian? Nggih bu, siap, langsung berangkat membelikan terasi. Apakah seperti itu? Pak Anwar berharap yang kedua ya, insya Allah kalian seperti yang kedua ya. Baik, selanjutnya balik lagi ke tanda atau bukti. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita tidak lain adalah untuk tujuannya beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia itu ada dua pilihan. Yang pertama itu adalah masuk ke dalam surga, yang kedua masuk ke dalam neraka. Kalian pilih yang mana? Ayo. Yang pasti milih yang pertama dong, ke surga ya. Sama Pak Nur juga segitu. Nah, kalau kita milih jalan yang pertama, itu pastilah harus melakukan yang diperintahkan Allah. Apa perintah Allah? Yaitu tadi, kembali lagi, beribadah. Di antaranya adalah sholat. Sholat ada berapa waktu? Ya, ada 5 waktu. Apa aja yuk? Ya, pinter. Ada subuh berapa rakaat? 2. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Maghrib berapa? 3 rakaat. Yang terakhir Isya berapa? 4 rakaat. Nah, itu jalannya. Ya, salah satunya. Kalau kita mendirikan sholat atau melakukan sholat, insya Allah kita akan dimasukkan surga. Tetapi kalau sholatnya khusyuk dan tahu apa yang dibaca serta tumaknina. Apa maksudnya? Khusyuk itu tahu apa yang dibaca. Misalkan ketika kita membaca Al-Fatihah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Nah, ketika kita membaca Al-Fatihah pada saat sholat dan kita menyelesaikannya sampai akhir, sampai membaca surat atau surat-surat pendek, itu berarti kita khusyuk. Nah, itu yang namanya khusyuk. Dan tumaknina. Apa itu tumaknina? Gerakan sholatnya sempurna. Nah, maka dari itu nanti kita akan belajar
bacaan-bacaan sholat, serta gerakan-gerakan sholat yang tumanina itu seperti apa. Nanti kita akan bahas. Jadi salah satu tiket atau cara untuk masuk surga itu adalah diantaranya sholat yang khusyuk dan tumanina. Dan yang paling gampang itu adalah berbakti kepada orang tua. Paling gampang, tapi melakukannya sulit. Ya Panda. Nah, terus Allah itu berfirman lagi di dalam Al-Quran, yang artinya yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, mau Panda, surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, yang di situ terdapat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih yang nggak mau bersanding dengan beliau di surga Allah? Pasti semuanya mau toh. Maka dari itu kita harus berusaha khusyuk dalam sholat dan jangan bolong-bolong sholat. Kan kalau puasa itu ada yang namanya puasa Daud. Puasa Daud itu misalkan Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak. Seperti itu. Seumur hidup kalau puasa Daud itu selang-seling, satu hari puasa, satu tidak. Yang tidak ada itu adalah sholat Daud. Apa itu sholat Daud? Sholat Daud itu seperti ini. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Isya sholat, subuh tidak. Nah, itu sholat Daud. Dan gak ada contohnya seperti itu. Yang ada itu harus jangkep, sholatnya harus lengkap. Maka dari itu hati-hati kalian ketika kalian melihat program TV yang kalian suka dan adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kalian lakukan? Jika kalian mau masuk surga Firdaus, yang kalian lakukan harusnya itu adalah berdiri, dengarkan adzan, dan dijawab, setelah itu berwudu dan sholat. Nah, itulah yang harus kalian lakukan kalau kalian mau masuk surga. Tapi beda lagi kalau kalian nggak mau masuk surga, diteruskan melihat TV-nya. Nah, dan itu akan merugikan kalian, sangat merugikan kalian. Apalagi kalau sampai lupa nggak sholat. Kalian pilih mana? Pilih ke surga Firdaus atau neraka Sakor. Nah, ada akibatnya, ada konsekuensinya kalau kalian nggak sholat. Jika kalian nggak sholat, nah ini yang paling mengerikan. Allah menyediakan yang namanya neraka Sakor bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Itulah balasan bagi orang-orang yang sholatnya bolong-bolong, sholatnya males, nggak sholat malahan. Itu namanya kita akan dimasukkan atau dilemparkan ke neraka Sakor namanya. Khusus itu. Khusus buat orang-orang yang meninggalkan sholat, itu namanya neraka Sakor. Mau tak masuk ke sana? Nggak mau dong. Panar juga aja nggak mau kok. Jadi kalau kita bandingkan aja masuk surga dan neraka, Panar ceritakan ya. Panar ceritakan kalau gitu. Jadi begini, kalau kita masuk surga itu di depan surga
itu sudah disambut dengan baik oleh malaikat Ridwan. Monggo Bapak Anwar, silakan masuk. Setelah masuk akan disambut oleh namanya bidadari surga. Monggo Pak Anwar, mau pilih yang mana, mau rumah yang mana. Terus di dalam surga, kalau kita kehausan atau kelaparan, kita tidak akan sampai kelaparan. Kalian di dalam hati, aduh aku luwe rek, kurang mangan blas. Terus tiba-tiba kalian ingin ayam, misalkan ayamnya nggak ayam sembarangan, ayam segede rumah. Wow, besar berarti ya. Aku luwe pin ayam segede oma. Celing, langsung ada di depan kalian. Tiba-tiba langsung ada, tanpa kalian ngomong, berbicara di dalam hati tok, batin intinya. Langsung ada. Waduh, langsung ada. Waduh, langsung dimakan. Dan meskipun kalian makan seberapa banyak pun di surga, tidak ada namanya itu wareg atau kenyang. Nggak ada itu. Kalian minta apa pun, mari makan ayam segede rumah, pengen pizza, pengen pengen daging sapi, atau pengen pokok makan makanan yang kalian suka, pasti bisa, langsung ada, dan nggak ada kata warak. Terus kalau kalian haus, waduh ngelak rek, sereten nih, aku pengen ngombe susu coklat, kling, langsung ada di depan kalian. Tanpa harus kalian berbicara, langsung ada, celing. Dan tidak ada kata warak juga dalam minum. Loh, kok bisa? Iya, karena emang Allah menciptakan seperti itu. Terus kalau kalian juga bisa renang di kolam susu, renang di kolam, pokoknya banyak kolam-kolamnya di dalam surga. Kolam susu coklat, kolam susu putih, kolam opolah, ada semuanya, pasti ada. Kemudian terus apakah seperti di dunia, apakah seperti di bumi atau di dunia, ketika itu sudah habis makan kan biasanya kita tiap pagi lah wetenge mules ya, terus pergi ke kamar mandi buat mengeluarkan kotoran. Nah, apakah di surga seperti itu? Tidak. Di surga tidak ada yang membuang kotoran. Yang ada itu adalah mengeluarkan keringat yang wangi banget. Jadi mengeluarkan keringat yang wangi. Kalau sekarang, baunya acem ya. Nah, kalau di surga seperti itu gambarannya. Tapi kalau di neraka, kebalikannya. Mau masuk itu dilempar sama malaikat Malik. Melebu, disentak-sentak. Melebu, dasar pendosa. Nah, disentak-sentak begitu. Sambil mendelik matanya mau keluar malaikat Malik. Kalau kepada orang-orang yang banyak dosanya. Terus habis masuk, wah, dihadapkan dengan banyak sekali api, karena neraka isinya api semua. Terus kalau kita lapar, misalkan kita lapar, aduh aku luwe, aku pengen makan sego goreng, gak ono. Cari malaikat, ngimpi kon mlebu neraka pengen sego goreng, digitukan sama malaikat. Terus akhirnya apa dong yang dimakan? Yang dimakan itu adalah makanan-makanan yang berduri. Bayangkan, makanan-makanan yang berduri, yang apabila dimakan akan akan tinggal di dalam tenggorokan kalian. Apakah kalian bisa makan makanan yang berduri? Kayak kulit durian itu loh.
berduri. Nah, seperti itu. Makanya hati-hati kalian. Semoga kita tidak seperti itu ya, dan tidak akan masuk neraka maksudnya. Dan Pak Anwar berharap kita akan masuk surga semuanya. Amin. Seperti itu di dalam neraka itu makanannya. Kalau ngelak, kalau haus, dikasih susu coklat. Enggak. Yang ada itu adalah air yang mendidih. Bayangkan, air yang mendidih. Bukan hanya air, yang ada itu juga nanah yang sangat bau dan darah yang mendidih. Bayangkan, diminum tenggorokannya langsung transparan atau hilang, kan mendidih. Nggak diminum itu haus. Kalian pilih mana? Berarti nggak milih dong. Pana juga nggak mau. Nah, seperti itu. Makanya hati-hati ya. Yang sholatnya bolong itu dilengkapi, jangan sampai bolong. Yang sholatnya males, jangan sampai males, harus sholat. Karena apa? Sholat itu juga itu adalah merupakan amalan yang pertama kali dihisab, yang akan ditanya. Antri nanti di padang mahsyar nanti ketika kita dipanggilkan. Anwar, maju. Yang pertama kali ditanya apa? Hei, War, sholat mau pirang waktu? Apakah mulut kita yang menjawab? Tidak. Yang menjawab itu adalah anggota tubuh kita. Nanti itu tangan yang akan menjawab, kaki kalian yang akan menjawab, pokok dan anggota badan yang lain. Kok bisa Pak Anwar? Ya bisa, Allah kok. Kan yang ngatur semuanya Allah. Allah itu apa sih yang gak bisa? Kalau sudah bilang kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Maka gak ada yang gak mungkin sama Allah. Nah, seperti itu. Makanya hati-hati. Terus setelah dipanggil, dijawab. Jari kata tangannya, aku ora tahu sholat, aku senengane main game, senengane main HP, pas adzan zuhur main HP, adzan asar main HP, adzan isya main HP. Isine main HP itu ora tahu sholat aku. Terus jarene kaki nyaut, iyo aku yo barang podo wae. Anggota tubuh kalian yang akan menjawab. Kenapa Pak Anwar kok anggota tubuh? Kok bukan mulut yang berbicara? Kenapa ya? Karena mulut kita itu sering berbohong. Mulut kita yang sering berbohong. Jadi Allah sudah paham kenapa Allah yang menciptakan kita. Jadi mulut kita nanti digembok, ditutup sama Allah. Gak boleh ngomong, yang ngomong itu anggota badan kita. Maka dari itu kita harus hati-hati ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap, saya siap, khusyu'an, tumakninatan, du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. See you next time ya. Ila liqa.